Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi masih melanjutkan pembahasan malam Jumat yang lalu. Berhubung pada malam hari ini juga masih berada di bulan Rajab. Banyak fadilah-fadilah, banyak keutamaan-keutamaannya. Yang termaktub kemarin di dalam kitab Durratun Nasihin sudah dijelaskan. Pada malam hari ini juga kita akan menyampaikan juga berkaitan dengan keutamaan-keutamaan ataupun kehebatan-kehebatan atau fadilah-fadilah yang ada di bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rajibiyun. Utai wong kang bangsa mulyaake sasi Rajab. Ini dikhususkan atau diperuntukkan kepada orang-orang yang mau memuliakan bulan Rajab, terutama melaksanakan qiyamul lail. Fayakhruju mongko metu apa nurun nur, fayatabi'u mongko ngetut bureni sapa Jibrailu malaikat Jibril wa Mikailu lan malaikat Mikail alaihi wassalatu wassalam. Zalikan nur ing mengkono-mengkono nur. Jadi bagi orang-orang yang memuliakan bulan Rajab dengan melaksanakan qiyamul lail, itu besok di akhirat akan muncul yang namanya nur. Nur itu cahaya. Ya, cahaya itu muncul menerangi atau menyinari kepada orang-orang yang memuliakan bulan Rajab, yang mau melaksanakan qiyamul lail. Sehingga ketika nur itu muncul maka diikutin oleh malaikat Jibril dan malaikat Israel, malaikat Mikail. Ya, malaikat Jibril dan malaikat Mikail akan ngikutin arahnya nur yang keluar dari orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail, sujud di waktu malam di bulan Rajab, melaksanakan zikir, ibadah, sholat, mujahadah, munajat, istighosah dan lain sebagainya di malam bulan Rajab. Seperti kegiatan yang kita kerjakan pada malam hari ini, yaitu di malam Jumat ini. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail itu ngikutin nur terus. Kemudian wayat tabi'ur rajibiyuna, wayat tabi'ulan ngetut buwe ini sapa ar-rajibiyuna wong kang mulyaake wulan Rajab, sumayamuruna mongko nuli lewat sapa rajibiyun ala sirati ing atase wat kalbarki kaya kadidine kilat al-khatibi kang nyamber. Ya. Setelah diikutin oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail, nur tadi ya yang keluar daripada auranya orang-orang yang memuliakan bulan Rajab, yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Rajab, maka orang-orang yang diikutin oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail tersebut juga berbondong-bondong untuk berjalan melewati Siratal Mustaqim. Ya. Ketika orang-orang yang segerombolan tadi melewati jembatan Siratal Mustaqim, maka melewatinya itu kalbarkil khotib, sebagaimana kilat menyambar cepat, Pak.
cepat sekali. Maka besok itu di akhirat itu Pak, ya, di hari kiamat nanti itu semua orang akan melewati yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, ketika manusia ataupun orang-orang melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu berbagai macam caranya, berbagai macam misterinya. Ada yang berjalan kaki biasa saja, ada yang berjalan merangkak, kemudian ada yang ngesot, ngesot ya. Ada juga yang kayak macam ular, cuman gulang-guling gitu saja. Tapi ada juga yang lewatnya itu cepat seperti kilat menyambar. Nah, termasuk orang-orang yang dulunya di alam dunia itu selalu menghidupkan malam-malam bulan Rajab, melaksanakan qiyamul lail di bulan Rajab, baik itu melaksanakan puasa Rajab maupun sholat malam, dzikir malam, ya, memperbanyak sedekah, peduli kepada anak-anak yatim piatu, ya, peduli kepada orang-orang yang lemah, ya. Itu termasuk bagian daripada menghidupkan atau menghormati atau memuliakan bulan Rajab. Maka orang-orang tersebut besok di akhirat akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti kilat menyambar, ya, kalbarkhil khotib. Ya, sebagaimana cerita yang ada di dalam kitab ini, orang-orang yang memuliakan bulan Rajab itu berjalan, ya, mengeluarkan nur sehingga nur tersebut diikutin oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Setelah itu orang-orang yang memuliakan bulan Rajab di waktu dia hidup di alam dunia itu melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu kalbarkhil khotib, sebagaimana kilat menyambar. Kemudian setelah orang-orang tersebut melewati jembatan Shiratal Mustaqim, sumayasjudunallaha ta'ala syukron litajawuzihimus syirat, ya. Setelah selesai dan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka orang-orang tersebut lalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena bersyukur, ya. Karena bersyukur mampu melewati jembatan yang Masya Allah, kalau melihat cerita itu jembatan yang yang tajamnya minta ampun. Betul Pak ya? Jembatan yang tajamnya minta ampun, saking tajamnya itu kalau diibaratkan itu kecilnya jembatan tersebut itu 7 kali rambut kita kalau dibelah atau disigar. Apa? Disigar bener ya? Bahasanya. Rambut kita ini kan kecil, Pak. Dibelah menjadi 7, lebih kecil lagi. Kalau tajamnya peso untuk memotong kambing atau memotong sapi, itu tidak ada apa-apanya, lebih tajam lagi dan tidak sebanding. Kalau sempat kita melewati jembatan tersebut tidak punya amaliyah ataupun ibadah yang baik, maka sempat kita ngengsot, udahlah, dada kita kemakan oleh jembatan tersebut. Andai kata kita melewati jembatan tersebut dengan jalan kaki, bisa juga telapak kaki kita akan kebeler. Itu bahasanya Pak? Terluka lah ya, akan terluka. Ya itu adalah yang enak. Ya. Kalau seandainya kita berangkang bahasa orang Jawa, maka tangan dan kaki kita ataupun lutut kita juga akan terkena tajamnya Shiratal Mustaqim tadi. Nah, maka kalau kita ingin selamat daripada jembatan Shiratal Mustaqim yang begitu ganas tersebut, maka di bulan Rajab ini kita betul-betul berusaha untuk bisa melaksanakan qiyamul lail, perbanyak ibadah, perbanyak amal di bulan Rajab. Maka insya Allah kita akan selamat daripada ganasnya ataupun tajamnya jembatan Shiratal Mustaqim tersebut, karena kita akan mendapatkan sebuah kehebatan dari Allah. Kita akan mampu melalui jembatan Shiratal Mustaqim itu dengan cepat, sehingga cepatnya itu
kalbarkil khotib, sebagaimana kilat menyambar. Nah, kemudian bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang yang memuliakan bulan Rajab tersebut itu besok di akhirat ketika selesai atau melewati jembatan Shiratal Mustaqim, mereka langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur karena mampu melewati dengan cepat. Ya, ketika orang-orang itu bersujud kepada Allah, ya, maka fayaqulullah taala, ya, fayaqulullahu taala, fayaqulu mongko dawuh sapa Allah Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Allah. Artinya Allah langsung memberikan apa namanya pemberitahuan, ya. Allah memberitahukan kepada orang-orang yang sujud tersebut. Kata Allah atau firman Allah, ayyuhar rajibiyun irfa'u ru'usakum al yauma qad qadaitumus sujuda fid dunya fi syahri irtahilu ila manazilikum. Ayyuhar rajibiyun, hei orang-orang yang memuliakan bulan Rajab, irfa'u, angkatlah ru'usakum, kepala kalian semua. Udah, jangan bersujud kepada aku lagi. Cukup, ya. Al yauma qad qadaitumus sujuda fid dunya. Hari ini engkau telah menyempurnakan sujudmu ketika kamu bersujud di waktu di alam dunia dulu di bulan Rajab. Fi syahri, di dalam bulanku. Sudah banyak amal perbuatanmu, sudah banyak ibadahmu untuk bersujud kepadaku. Maka di saat ini selesailah sujudmu kepadaku. Karena engkau telah menghabiskan waktumu di waktu kalian hidup di alam dunia di bulan Rajab untuk berbanyak bersujud kepadaku. Irtahilu ila manazilikum. Ya, maka berangkatlah, ya. Berangkatlah kalian semua ke tempatmu yang mulia, yaitu kemana? Ke surga. Enak nggak Pak kira-kira? Enak nggak Pak? Ya, tanpa banyak cekonek. Ya, perjalanan kita juga tidak macet-macet, tidak terhambat. Ya, bukan hanya sekedar jalan kaki, tapi lewat seperti kilat menyambar. Maka ada dalam sejarah ketika seseorang itu berkorban di hari raya kurban, ya, entah memotong kambing atau memotong lembu atau sapi atau kerbau atau unta, ya kan? Ketika amal ibadahnya kurban tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka besok di akhirat akan menjadi apa Pak? Kendaraan kita. Kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan memakai kerbau, memakai unta, memakai kambing. Saya pernah dengar gurawannya Gus Baha, kalau sempat ada orang yang mengorbankan atau berkorban dengan seekor sapi satu untuk 7 orang, ya kan? Kalau 7 orang tersebut itu ada Pak Witono, ada Pak Imat, siapa lagi Pak? ada Pak Puji, Pak Agus, yang gemuk-gemuk ya. Kalau sapi satu dinaikin 7 orang, apa nggak mengkekelen gara-gara Pak? Bawa orang 7 tersebut untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Makanya kalau bisa ya jangan loke-loke, bila perlu ya sapi satu untuk orang satu gitu loh. Ya kan? Sayang lah Pak. Bener nggak Pak? Bener nggak? Secara logika ini gurawannya Gus Bah ya di dalam kajian beliau. Tapi kalau dipikir-pikir juga bener juga. Ya. Apalagi sekarang ini kan kalau orang korban itu ada korban secara organisasi, entah itu di majelis taklim, entah itu di majelis zikir, entah itu di sekolahan, misalnya kayak macam Pak Puji, ya kan? Pak Puji kerja di sebuah perusahaan, di perusahaan sana mengadakan arisan untuk berkorban, ya kan? Kemudian istri Pak Puji itu kerja di
di sekolahan mengajar anak-anak sekolah di SD. Di SD sana juga ada arisan untuk berkorban. Istri Pak Puji ngikutin arisan ibu-ibu di sekolahan. Pak Puji ngikutin arisan di PT. Nah itu besok kalau mau masuk surga kan beda-beda ini Pak. Ya, Pak Puji nggak bisa bersamaan dengan istrinya karena istrinya ikut rombongan guru-guru SD. Pak Puji ngikut rombongan orang-orang PT. Benar nggak Pak? Mana istriku ini? Istrinya juga demikian. Mana suamiku ini? Ya kan Pak? Habis perjalanannya itu ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau satu rombongan tadi ada yang bandel, wah ini lambat. Misalnya kelompoknya Pak Puji misalnya kan 7 orang. Mau motong sapi. Kebetulan di antara salah satu 7 orang di perusahaan sana tuh ada yang bandel. Ya, iuran mau dia, tapi kalau sholat nggak mau. Ya kan? Sholat mau dia 5 waktu, tapi kalau Ramadan nggak puasa. Kan agak bandel itu. Dia iuran arisan mau, sholat mau, puasa nggak mau, tapi zakat nggak mau. Ini kan agak bandel itu. Nah, jadi besok Pak Puji sama 5 orang rombongannya tadi masih kurang 1. Itu nunggu-nunggu sampai mereka datang Pak. Orang itu mempertanggungjawabkan amal ibadahnya di hadapan Allah sampai bertahun-tahun. Pak Puji udah mau masuk surga, mau melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ndangglek di tepi sungai tadi Pak. Mana Marjo ini nggak datang ini? Padahal Marjo bandel misalnya. Mudah-mudahan tidak. Amin Allahumma. Amin. Ada yang maunya macam Pak Agus itu besok masuk surga, ya kan beserta istri dan anak-anaknya. Ada kan? Kita pengen nggak Pak? Beserta keluarga kita masuk surga semuanya. Kata cerita Rasul itu di surga besok itu walaupun tuh bidadari itu cantik, tapi tidak akan mampu melawan kecantikan istri-istri kita. Ya kan Pak? Istri kita ya udah istri kita aja lah, maksudnya kita orang banyak gitu dikirain kita ya punya istri 2 atau 3 enggak. Ya, bidadari itu cantik Pak, ya paling cantiknya makhluk Allah, ya kan? Tapi tidak akan bisa menandingin cantiknya istri kita kalau istri kita besok bisa masuk surga. Makanya nggak usah terlalu menghayal untuk punya istri bidadari besok. Ya, yang kita hayalkan bagaimana istri kita bisa bareng-bareng masuk surga dengan kita, gitu loh Pak. Karena lebih cantik daripada bidadari itu. Nah, ketika tadi mereka mengandalkan bagaimana bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu dengan cepat, dengan selamat. Istri kita gabung di majelis taklim yang lain, kita gabung di majelis zikir yang lain, otomatis saling nunggu-menunggu, mana istriku ini, istrinya juga nunggu-nunggu, mana suamiku ini. Ya, bingung nggak Pak? Ya, artinya cerita-cerita seperti itu mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak usah lokek-lokek, kan gitu, nggak usah lokek-lokek untuk berkorban. Ya syukur-syukur. Yang punya keluarga 4 keluarga ataupun 5 keluarga, ya korbanlah 1 ekor sapi. Kayak macam Pak Raden, Pak Witono, ini kan cuma 4. Ya, Pak Witono, istrinya, anaknya 2. Ya, sekarang tambah 1 menantu, berarti kan 5. Korbanlah 1 ekor sapi besok. Belum Pak. Belum ada cucu masanya nih Pak. Jadi bisa lah 5. 1 keluarga ini 1 ekor sapi. Jangan langsung, wah ini kan sayang kalau cuma 5 orang, tak ngajak jamaah 2 lah biar nambah iuran. Wah ini. Nah ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menghormati atau memuliakan bulan Rajab, mau melaksanakan qiyamul lail, berbanyak ibadah di bulan Rajab, maka Allah akan memberikan keistimewaan kepada kita, besok akan mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan secepat kilat menyambar. Dalam satu hadis ini, itu nggak usah korban lah Pak. Nggak korban nggak apa-apa kalau nggak punya duit. Kayak gitu. Ya kan? Kan lebih enak lagi kalau kita juga korbannya diterima oleh Allah, naik sapi, ya kan? 1 keluarga 5 orang atau 6 orang, perjalanan sapi itu cepat.
Sebagaimana kilat menyambar daripada telemak. Tadi yang saya katakan, kalau 1 ekor sapi 7 orang, ada Pak Witono, Pak Puji, Pak Imat, tambah lagi siapa yang 4 orang itu gendut semua, maka kekelen sapinya Pak. Mau jalan cepat nggak bisa. Maka dengan orang 7 tersebut memuliakan bulan Rajab, memperbanyak ibadah di bulan Rajab terutama di malam hari, maka kendaraan tersebut juga akan mampu berjalan dengan cepat, secepat kilat menyambar. Dan Allah langsung perintahkan kepada orang-orang tersebut mendudukin tempatnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini ada manfaatnya dan ada barokahnya, dan kita bisa mengambil hikmahnya, sehingga kita selalu termotivasi untuk selalu semangat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.